Kalian pikir Bitcoin, Web3, DeFi, AI, internet, itu teknologi paling maju yang pernah ada di bumi? Gimana kalau gue bilang semua teknologi kita sekarang belum ada apa-apanya dibanding teknologi zaman dulu? Gue tahu, buat sebagian orang ini kedengarannya sangat gila. Tapi kalau lo simak video ini sampai habis, lo bakal sadar, mungkin yang gue omongin nggak sepenuhnya omong kosong. Di channel ini gue bakal bahas konspirasi dan pemikiran-pemikiran liar yang kadang bikin kalian mikir 2 kali sebelum tidur. Kalau kalian suka konten kayak gini, klik subscribe sekarang, nyalain loncengnya, karena kita akan bahas hal-hal yang bakal buat otak kalian traveling. Sekarang kita hidup di zaman yang katanya paling canggih. Perang bisa dilakukan tanpa tatap muka. Satu tombol ditekan, roket meluncur ribuan kilometer, kena target dalam hitungan menit. Robot humanoid yang dulu cuma ada di kartun, sekarang udah bisa ngobrol, nyanyi, bahkan kerja di pabrik. Dan benda kecil di tangan kalian sekarang lebih hebat dari semua komputer NASA. Yang dulu dipakai buat mendarat di bulan, bisa nyimpen semua pengetahuan manusia, bahkan bikin lo ngobrol sama AI. Tapi gimana kalau semua ini cuma setara zaman batu di mata peradaban sebelum kita? Bayangin, di zaman itu ada teknologi yang bisa mindahin batu seberat 100 ton seperti mainan Lego, ada senjata yang bisa menghapus kota tanpa sisa, tapi nggak meninggalkan radiasi, ada energi tanpa kabel yang bisa dipakai seluruh dunia gratis. Piramida Agung Giza, salah satu struktur paling misterius di planet ini. Cerita resminya bilang dibangun oleh Firaun Khufu sekitar 4.500 tahun lalu, pakai ribuan pekerja, dengan alat sederhana. Tapi mari kita pikir logis. Setiap batu di piramida itu beratnya 2-50 ton. Sedangkan ada sekitar 2,3 juta batu. Sementara semua batu presisi potongannya, sampai selembar kertas pun nggak bisa masuk. Dan bangunan itu masih berdiri, tahan gempa, badai, sampai ribuan tahun. Aneh kan? Sekarang coba bayangin kita bikin piramida di zaman ini. Kita punya crane, truck, laser cutting, tapi biaya dan waktunya bakal gila-gilaan. Bahkan banyak insinyur bilang, kita nggak bisa bikin dengan presisi yang sama. Dan kalau semua ini cuma mitos, kenapa hampir semua budaya di dunia punya ceritanya sendiri tentang bangunan raksasa yang dibuat oleh makhluk atau orang dengan kekuatan luar biasa? Kalau ini cuma bohong, kenapa lu, gua, bahkan miliaran orang di dunia tahu ceritanya? Dari mana asal ceritanya yang sama tapi di benua berbeda? Beberapa peneliti percaya piramida adalah mesin energi raksasa. Ada teori yang bilang bentuk piramida bisa menangkap energi dari bumi dan memancarkannya ke udara seperti menara listrik tanpa kabel. Sementara Sphinx ada bukti erosi air di tubuhnya, yang artinya dibangun ribuan tahun sebelum gurun itu ada. Jadi siapa yang membangunnya? Peradaban apa yang hidup sebelum Mesir kuno? Atlantis adalah kota legendaris yang diceritakan Plato. Katanya, kota ini punya teknologi kapal, energi, dan arsitektur luar biasa. Sampai suatu hari, hilang dalam bencana besar. Banyak orang bilang itu cuma mitos, tapi di dasar laut, kita nemuin hal-hal aneh. Kota Yonaguni di Jepang dengan struktur seperti piramida dan jalan. Dwarka di India, lengkap dengan tembok dan pilar. Bimini Road di Bahama, susunan batu raksasa seperti jalan raya. Kalau ini cuma dongeng, kenapa hampir semua budaya di seluruh dunia punya cerita tentang kota yang hilang di laut? Di Pasifik, di Asia, di Eropa, di Afrika, ceritanya beda versi, tapi intinya sama. Ada peradaban besar yang tenggelam. Semua itu berada di kedalaman laut. Dan berdasarkan penelitian, tenggelam sekitar 12.000 tahun lalu. Apa itu masih kebetulan? Atau itu masa ketika zaman es berakhir dan air laut naik ratusan meter? Kalau benar, berarti peradaban Atlantis bukan cuma cerita. Mereka mungkin punya teknologi yang kita bahkan belum ngerti. Dan kalau hilang, mungkin kita sekarang cuma remahan roti dari kue yang dulu pernah ada. Sejarah resmi bilang, manusia baru mengenal listrik sekitar 200 tahun lalu. Tapi, ada baterai Baghdad dan artefak kuno yang bisa menghasilkan listrik berusia 2000 tahun. Ada juga mekanisme Antikythera, komputer analog kuno yang bisa menghitung pergerakan bintang,
dibuat lebih dari 2000 tahun lalu. Dan kalau mau yang lebih aneh, coba lihat Pulau Paskah. Pulau kecil di tengah Samudra Pasifik yang punya patung batu raksasa. Patung-patung ini nggak cuma kepala. Pas digali, ternyata mereka punya badan lengkap yang tertimbun tanah. Pertanyaannya, gimana caranya orang dulu mindahin dan ngebangunnya di sana? Dan kenapa pulau sekecil itu, yang jauh dari daratan manapun, bisa punya karya sebesar itu? Beberapa teori bilang, dulunya itu bukan pulau terpencil, tapi bagian dari dataran luas yang tenggelam. Kalau itu benar, berarti patung-patung itu awalnya berdiri di dataran tinggi sebelum air laut naik. Jadi kalau kalian pikir teknologi kita sekarang udah paling canggih, coba pikir lagi, kita mungkin cuma anak TK di mata nenek moyang yang bahkan namanya udah hilang. Pengetahuan manusia terbatas, dan sejarah selalu ditulis oleh yang menang. Yang jelas, apa yang kita sebut masa depan, mungkin ini cuma masa lalu yang terulang. Kalau kalian punya teori lain atau bukti yang lebih gila, tulis di komentar. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan share ke teman kalian, biar makin banyak orang yang mulai mikir, apa yang kita tahu.